sama orang keren lah ya. Gue udah ditemani sama Kak Suci. Halo. Jadi beliau ini adalah founder dari Willing. Ya, Willing, untung bener nih ya penyebutannya ya. Beliau adalah founder dari Willing Lampung Club. Apa sih Willing itu? Nanti kita bakal bahas sama Kak Suci. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Lama Yuk, biar gue makin semangat ngedatengin orang-orang kece, biar kalian bisa belajar. Hari ini kita bakal dapet insight baru lagi. Kemarin kan kita udah dapet cara belajar online gimana. Nah, hari ini kita bakal berkeliling-keliling seperti sepatu roda bareng Kak Suci. Nah, oke, sebelum lebih lanjut, Kak Suci tolong dong kenalin Kak Suci ini siapa dan apa kegiatannya ke teman subscriber semua. Halo teman-teman, kenalin, saya Suci Aproditi, tapi bisa dipanggil Suci, bisa panggil Popo aja sih. Teman-teman biasanya di Willing dipanggil Popo. Tapi kalau dia mau manggil sayang juga boleh sih. Ya mana tahu ya kan. Mana tahu ada yang nemplok ya. Mana tahu ada yang nemplok. Kita mah nggak tahu jodoh. Jadi panggilnya Popo aja. Jadi saya kebetulan adalah founder dari Willing Lampung Club. Willing Lampung Club apa sih? Jadi Willing Lampung Club adalah suatu klub olahraga sepatu roda. Jadi kalau dulu itu kan namanya roller skate. Kalau sekarang namanya inline skate. Apa bedanya? Kalau roller skate itu dia 4 gitu, tau gak sih Bang? 4 tuh kan yang kayak roda mobil tuh, 4 kan. Sekarang dia satu line namanya inline skate. Oh iya. Kan dia sekarang bener, gitu. Makanya sebenarnya namanya panjangnya adalah Willing Lampung Inline Skate Club. Gitu. Jadi Willing Lampung Inline Skate Club ini adalah klub prestasi dan rekreasi. Ada yang prestasinya sudah ada yang sudah atlet, ada juga yang memang baru mau belajar. Baru mau belajar juga nggak apa-apa. Jadi nggak yang harus jadi kalau saya masuk Willing harus jadi atlet ya enggak juga. Ya? Jadi tergantung pilihannya aja mau kemana gitu. Kalau mau jadi atlet masuk. Ya ayo, kalau mau main ya nggak apa gitu sih. Ada kelasnya masing-masing dari mulai beginner, level 1, 2, 3 up sampai atlet juga ada gitu sih. Willing Lampung Club itu dari tahun 2013 19 Januari 2013. Jadi sudah 8 tahun kebetulan Willing itu berdiri. Sudah lama guys. Sudah lama sebenarnya. Cuman memang kayaknya Lampung masih asing. Ya, masih asing. Makanya saya beruntung banget loh diundang di sini. Bisa sekalian mengedukasi masyarakat kalau ini loh sepatu roda tuh ternyata ada untuk atletnya juga, nggak cuma main-main aja. Jadi daripada main-main games mendingan main sepatu roda. Oke. Soalnya kan kebanyakan kayak aku nih ya, aku ini taunya cuma futsal gitu kan. Betul. Jadi kalau ngomongin sepatu roda kayak gimana gitu, asing banget. Bukan asing ya, tahu, cuman emang ada kejuaraannya gitu. Ada dong. Nah, makanya sih bertanya-tanya gitu. Udah banyak gitu. Kalau Willing sendiri sih kebetulan memang kalau Popo memang atletnya udah sebelum, jadi Popo itu jadi atlet dulu, ikut kejuaraan dulu, baru buat Willing. Jadi ceritanya Willing itu ada karena gini, waktu itu kan kejuaraan pertama kali tuh tahun 2012-an, 13 di Semarang. Popo mewakili Lampung dong. Sebenarnya bukan mewakili Lampung sih, cuman karena Lampung satu-satunya cuman saya yang turun, jadi saya mewakili Lampung gitu kan. Nah kalau di kejuaraan itu kok ada yang juniornya, ada yang kecil-kecilnya, kok di Lampung cuma nggak ada saat itu. Makanya pikir kayaknya saya perlu deh buat klub yang memang untuk regenerasi junior gitu. Akhirnya sebenarnya tadinya itu Willing itu hanya untuk meregenerasi aja, dan itu awalnya sebenarnya free karena memang regenerasi. Cuman makin kesini makin banyak, terus kita juga perlu tempat. Tadi kan cuman main-main di Unila karena kebetulan saya di Unila, jadi mainnya di Unila. Cuman kalau Unila itu kan banyak mobil ya Bang, banyak mobil lalang, banyak motor lalang gitu enggak. Jadi nggak nyaman. Jadi itu nggak nyaman gitu, makanya lebih memilih akhirnya sewa gedung untuk biaya operasional gitu. Akhirnya sampai sekarang klubnya ada kegiatannya banyak, ada kejuaraan, ada ini, ada itu, ada ini. Akhirnya muncullah Willing ya. Akhirnya muncul Willing. Di tahun 2012 itu pertama kali. Iya. Itu udah memang basicnya memang bisa sepatu roda atau gimana? Dari kecil Papa memang main sepatu roda, kebetulan memang sudah main sepatu roda. Cuman nggak yang pengen jadi atlet banget, cuman iseng-iseng aja dulu gitu. Akhirnya kecanduan. Arahnya ke sini ya gitu. Akhirnya dijalan-jalanin, akhirnya buat Willing sampai sekarang terus. Sampai sekarang anak-anaknya sudah, sampai anak-anak yang tadi jadi masih kecil sampai sekarang udah jadi pelatih Willing. Ada juga. Dari dia SD 8 tahun kan? Dari dia kecil, dari dia SD, sekarang dia udah kuliah, udah jadi atlet, udah jadi pelatih. Oke, berarti pelatihnya belum meneruskan hidup. Ini
aja. Tahu ya, Aduh. paham ya. Untuk kalian yang jomblo, hai. Ini sebenarnya ini bukan tentang willing sih, ajang pencarian jodoh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, sekarang willing itu sendirian Ya, atau gimana? Kalau founder saya sendiri, cuman ada teman-teman yang ngebantuin sih, teman-teman atlet, teman-teman yang pelatih, teman-teman yang ngaturin sistem, ada 8 orang. Ini menarik banget nih. Ke tahun 2012 kan memang sepatu roda mungkin nggak dilirik Iya, ya? belum sebenarnya sepatu roda itu ada bang, cuma karena Lampung ini arenanya itu nggak ada. Jadi sebenarnya Lampung itu mulai ada arena sepatu roda di Saburai itu ketika mau PON 2014, baru dibuatkan sirkuit gitu. Baru akhirnya sampai sekarang pun sebenarnya nggak punya tempat khusus. Kami mainnya kebetulan kami latihannya di PKR, di gedung B, terus di Saburai gitu. Jadi jadwalnya 2 kali, ada di indoor, ada di outdoor gitu. Kalau Lampung sendiri sebenarnya belum punya tempat khusus gitu sih bang. Kalau daerah lainnya sudah punya. Doakan. Amin. Semoga cepat punya tempat sendiri. Amin. Pemerintahnya juga support. Harus disupport ini. Soalnya kemana-mana sih, Willing itu kebetulan sudah sampai internasional juga udah. Internasional, sampai China, sampai mana-mana tuh udah. Wah. Dan kami pakai biaya sendiri. Untungnya Willing itu punya orang-orang tua yang support. Terus sekolah kan kami memang punya ekskul juga di beberapa sekolah, dan ekskul dari beberapa sekolah itu sekolahnya support gitu. Jadi bukan dari Lampungnya, justru support itu dari orang tua dan dari sekolahnya. Kan sayang ya, maksudnya anak bangsa, anak putra provinsi tapi namanya tidak dikenal di provinsi. Lampung ini bukan mau ngebanggain Willing sih, maksudnya Lampung ini memegang loh untuk nasional. Yang satu-satunya junior senior itu tuh Willing loh yang megang untuk nasional. Tapi tidak terdengar justru di Lampung, justru malah ditakutin di nasional. Iya gitu. Kemana aja lo? Kemana lo? Kemana sih? Oh, mantap ini. Nanti hari Minggu ya. Oke deh. Harus cobain. Teman-teman juga kalau mau datang hari Minggu aja langsung datang. Nanti kalau belum punya sepatu roda nanti disediain, jadi gampang. Memang udah ada ya? Udah ada. Paling bayarnya sih berapa? 300 juta 1 jam lah. Enggak. Kalian ini kemana lo? Ini ada. Ya udah jelas nih ya, udah berprestasi bahkan sampai internasional. Kok susah ngomongnya. Berkat Ilham akhirnya Willing dikenal. Sebenarnya aku juga baru tahu nih ya, kalau Willing itu adalah komunitas sepatu roda, dan aku tuh baru tahu kalau ada komunitas sepatu roda gitu kan. Makanya ternyata ketika kita ngobrol, Willing itu prestasinya ya udah ajib lah, udah bahkan internasional cuy. Bisa jelasin nggak perjalanan karirnya si Willing? Sebelum bentuk Willing kan pasti banyak sih orang nggak support gitu. Lo ngapain main sepatu roda? Iya, jadi dulu itu kebetulan kan saya memang kuliah tuh, jadi kuliahnya itu selain kuliah saya dulu penyiar gitu. Saya penyiar juga, lalu main sepatu roda juga gitu kan dulunya. Terus orang tua sih sebenarnya nggak support, pertama justru orang tua gitu. Ngapain sih main sepatu roda bla 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 gitu kan. Mending lu kerja. Iyalah, mendingan lu kuliah. Waktu itu kuliah, belum selesai. Terus mulai orang tua itu support adalah ketika sudah mulai ikut kejuaraan. Terus saya kebetulan beberapa kali masuk media sosial kayak koran, TV gitu-gitu. Cuman orang tua tuh nggak tahu, taunya pokoknya waktu ini kayaknya foto anaknya deh, malah tetangga yang ngasih tahu gitu. Baru oh ya udah. Terus semakin kesini itu karena Willing sudah punya beberapa anak didik dan diajak kejuaraan, akhirnya oh iya ternyata positif gitu-gitu sih. Sebenarnya kendala pertama tuh justru orang tua saya sendiri. Nggak support ya? Nggak support. Apa sih main sepatu roda itu apa sih, ngapain gitu kan? Sama sih ya, kayak kita bisnis nih. Nah, aku dulu bisnis itu karena gagal terus, itu akhirnya orang tua itu nggak percaya. Lalu ngapain bisnis? Mending lu kerja, dapat apa? Dapat gaji. Iya betul. Yang udah jelas gitu. Kalau lu bisnis kan masih ngawang gitu. Akhirnya ya itu balik lagi ya, orang tua itu cuman butuh kita buktiin. Iya benar bang. Bukan kita bantah. Betul. Jadi terusin aja. Betul. Saya juga dulu gitu kok. Jadi
kebetulan kan saya memang guru gitu. Saya kan memang bukan dari guru ya bang, bukan dari pendidikan gitu kan. Tapi justru karena saya punya basic olahraga, saya jadi guru olahraga gitu. Justru dari Willing saya bisa berkembang jadi guru, saya dapat pekerjaan jadi guru gitu. Dan sebenarnya Willing pun juga sudah cukup mencukupi kebutuhan sih gitu. Cuman kan orang Indonesia kadang-kadang pengennya sesuatu yang lebih terus sesuatu yang terlihat kayak apa sih pelatih sepatu roda itu apa sih, kalau ini apa sih, padahal kan itu juga alhamdulillah menghasilkan juga. Padahal dari gitu. hobi bisa dibayar ya? Iya, bahkan kan sebaik-baik pekerjaan adalah hobi yang dibayar kan? Iya nggak sih? Oke. Iya nggak? Iya lah gitu. Aduh. Benar. Jadi memang proses apa ya biar Willing ini besar penuh perjuangan ya? Berdarah-darah sampai sekarang udah. Tapi untungnya Willing ini kan belum ada belum ada kompetitor lah ya. Ada sih kalau kompetitor. Kompetitornya itu sebenarnya kalau Willing sendiri sih bang keluar. Ini keluar ya. Kalau nasional tuh karena di setiap daerah tuh punya. Terus sebenarnya bukan kompetitor. Jadi olahraga itu kan ada banyak cabang ya. Kayak futsal kan ada futsal, ada olahraga. Nah kami tuh freestyle. Kalau Willing itu dia kategorinya freestyle gitu. Jadi dia ada banyak kategorinya gitu, nggak cuma lari-lari doang, ada yang kayak ice skating pakai lagu, jadi dia menarik, jadi dia lebih entertain gitu. Ada satu lagi yang memang sudah dari dulu, itu speed ya, cuma lari 10 kilo, lari 20 kilo, jadi bukan kompetitor sih, cuma berbeda cabang aja sama kami gitu sih. Wah ini makin jauh makin menarik guys pembahasannya. Gue aja sampai diem aja dari tadi. Biasanya gue gacor, kemarin gue gacor banget. Cuman karena ini saya mau jadi asisten sih, boleh nggak? Boleh banget. Boleh ya, saya jadi asisten doang. Lumayan lah, nambah. Jadi gimana ya? Ini ada bahkan internasional prestasinya. Pernah kemana aja sih? China, Singapura, Malaysia, mana lagi ya? Thailand ya? Iya kayaknya ASEAN sih. Kayaknya lihat di Instagramnya pernah ke Malaysia. Bang. Itu pakai dana sendiri. Sendiri semua. Alhamdulillah. Semua Willing itu masih sampai sekarang sendiri. Untungnya memang betul sih. Yang hebat itu sebenarnya bukan saya, tapi orang tua anak-anak Big Sen semua. Yang support banget ya? Iya. Wow. Dari sepatunya, karena apa sih maksudnya sepatunya itu dibilang nggak murah. Ya lumayan sih. Lumayan gitu. Karena waktu kecil saya agak nggak bisa belinya gitu. Belilah minjem dulu sama tetangga. Oke. Jadi memang orang tuanya support gitu. Terus beberapa kali memang kebetulan kita dapat sponsor dari beberapa brand kayak gitu sih. Jadi emang mandiri, Willing tuh bener-bener mandiri. Doain sebentar lagi dapat investor untuk buat store juga. Amin. Banyak nih ya teman-teman UKM yang mengharapkan mereka deket sama dinas. Iya, betul. Biar mereka kalau ngomongin UKM pasti dana lah gitu. Ya betul. Ini loh, ini yang udah jelas nih, Willing yang udah internasional, kok sayang banget nggak didampingi gitu. Sulit, semoga ya bang segera ya. Amin. Kemarin sih kebetulan sudah di Dispora udah ketemu sama kadisnya, kadis provinsi, kadis kota, cuma kan nggak sedemikian rupa nggak bisa langsung cepat masuk gitu. Sebenarnya sih Willing itu nggak butuh yang wah ya. Dananya gitu enggak, karena sebetulnya Willing itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Toh 8 tahun juga kami sendiri, cuma kan alangkah sedihnya adalah ketika putra dari provinsi itu justru nggak dikenal di provinsinya bang. Yes. Itu ya yang jadi sedih. Kadang-kadang kayak anak-anak nih mau masuk SMA, masuk apa gitu, kalau dia punya prestasi tapi dia nggak dikenal gitu. Kami cuma butuh pengakuan dari pemerintah bahwa saya ini adalah salah satu putra putri Lampung yang berprestasi gitu loh. Terus kayak misalnya kami kejuaraan kemana-mana itu kadang-kadang tuh harus izin sekolah gitu, dan harus meyakinkan sekolah ini loh kejuaraan kok ada loh begini-begini, itu malah masih sulit gitu. Kadang-kadang suka begitu juga bang gitu. Kayak gitu. Oke nih, kalau ngomongin prestasi, apa sih prestasi Willing? Banyak sih sebenarnya. Kalau dari kejuaraan, dari kami pernah menyelenggarakan, kami jadi Willing itu pernah menjadi tuan rumah se-Indonesia. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Itu tempatnya di mana? 2015. Saat itu di Robinson. Sebenarnya tahun 2020 kemarin kalau tidak pandemi, kami sudah ready untuk nasional. Itu di Baitul Jannah. Udah buat lapangannya, udah sedemikian rupa dibuat. Pandemi akhirnya. Gak bisa gitu. Terus sudah jadi tuan rumah udah pernah. Kalau kejuaraan alhamdulillah sih belum pernah nggak bawa medali, pasti bawa baik itu nasional, baik itu daerah, baik nasional udah
bawa terus kayak gitu sih. Terus beberapa kali memang sebenarnya Willing itu juga sebenarnya bisa dibilang UMKM gitu bang, karena support UMKM. Kenapa? Karena Willing itu kan punya banyak keluarga di dalamnya. Jadi Willing itu bukan sekedar klub tapi keluarga, dan itu punya banyak orang-orang tua, jadi saling supportnya akhirnya di situ UMKM-nya berjalan. Jadi buat teman-teman kalau punya usaha terus mau ngobrol-ngobrol ke Willing, mau bisa mengenalkan produk Willing itu boleh banget, nggak apa-apa, saya support banget gitu. Kalau teman-teman mau kontak Willing gimana? Kontak Willing boleh ke saya langsung atau ke Instagram Willing langsung. Apa namanya? @Willing Lampung Club. Kalau ke Popo Suci Afroditi gitu. Jadi apapun boleh. Terus kedepannya memang Willing itu mau buat kegiatan sebenarnya. Nanti kami sebenarnya mau ujian kenaikan level, lagi ujian kenaikan level sekarang. Cuma pas pembagian penyerahan medali, piala sama talent day itu perform gitu bang. Jadi ada nanti anak-anak dance pakai sepatu roda, harus lihat. Keren banget. Itu di mana? Di Trans Studio nanti. Trans Studio Lampung. Trans Studio Lampung. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang mau misalnya mau support, saya mau support makan atau apa, boleh. saya nggak butuh banyak bang, sebenarnya. Tapi boleh. Tapi boleh. Sebenarnya bukan saya pingin mintanya, cuma saya ingin mengenalkan produk teman-teman ke orang-orang tua saya gitu. Jadi karena Willing banyak banget ya. Iya, karena Willing itu marketnya oke gitu. Jadi buat teman-teman yang mau, nggak apa-apa kok, saya nggak minta apa-apa, saya bantu. Oke, tuh baik banget guys. Tamu kita ini sejauh ini baik semua. Dan sayang banget kalau nggak diajak kerjasama. Nah ini hari ini nih beruntung nih, Rosti, kita dapat sponsor dari Rosti, Rido Coffee, sama Krebi, sama Pempek Aisifa ya. Thank you yang udah support acara kita hari ini. Semoga teman-teman semua Oke, Kak Popo, jika Kak Popo punya kesempatan nih untuk menyampaikan ucapan, apa sih yang mau Kak Popo ucapin ke orang-orang yang udah support ke Kak Popo? Ke Willing atau kemana nih? Boleh ke Willing, ya ke siapa aja yang udah support Kak Popo sampai sebesar ini, sampai bertahan sampai 8 tahun ini. Wah itu perjalanan yang sangat mau bilang makasih sih. Saya itu sebenarnya saya tuh nggak hebat, beneran saya tuh nggak hebat. Cuma saya beruntung dikelilingi orang-orang yang hebat dan support. Jadi baik dari orang tua murid saya, murid-murid saya yang mau belajar, teman-teman saya mau support. Bahkan saya kenal sama Ilham ini suatu kebanggaan dan rasa terima kasih loh. Dekat jadi dengan malu. Ini dikenalin dengan produk-produk yang hebat. Ini produk lokal yang hebat. Terus makasih sih bang, thank you so much. Sama-sama, kita juga makasih. Wah kan langsung malu tuh, ditiup angin langsung jatuh ya. Saya cumi, udah nggak fokus gara-gara ini, mau cobain. Thank you so much for invite me here, guys. Kalau mau datang aja ke Willing, pokoknya jangan malu-malu. Willing welcome. Willing welcome banget, sama bentuk apapun. Jangan, gue kesana nggak pengen main sepatu roda, pengen kenal aja ya nggak apa-apa. Gue kesana pengen kenalin produk gue nggak apa-apa. Gue kesini mau cari jodoh boleh. Boleh. Sekalian saya mau titip. Karena masih foundernya guys. Foundernya ini masih elon guys. Tolonglah dibantu ya kan, followersnya banyak, subscriber masih satu pun gak ada yang nyantol sih sama saya. Kameramen kita kayaknya siap. Hai. Oke. Kita juga mengucapkan terima kasih udah disupport hari ini, udah mau bertamu di Ilham Ayu. Wah itu suatu kebanggaan ya. Maksudnya temen-temen yang kayak kemarin tuh tamu kita, wah itu red cardnya aja udah mahal banget. Tapi di Ilham Ayu mereka mau berbagi, mau sharing dan ngendorsin produk teman-teman semua secara gratis. Makanya teman-teman UKM jangan pernah malu mau betul. nunjukin produknya. Kita insya Allah siap support. Iya betul. Tinggal berkolaborasi aja. Setuju. Oke, Willing. Apa ya yang belum ditanyain lagi ya? Kok jadi lupa? Saking kita terkesan banget sama ya, menurutku Willing keren lah. Mereka berdikari sendiri selama 8 tahun tanpa meminta-minta gitu. Tapi mereka mau membuktikan kalau mereka mau membanggakan daerahnya, khususnya Lampung ya, karena mereka berasal dari Lampung. Makanya tolong yang denger aja paham.
Moga-moga investor yang denger ya. Willing ini nggak punya produk sendiri bang ceritanya gitu. Jadi Willing ini punya outlet nggak sih? Nah itu yang jadi sedang ingin dikerjakan dan sedang menjadi PR adalah itu. Jadi Willing ini sebenarnya punya market. Kalau kita ngomongin produk ya. Benar. Kalau Willing itu punya market tapi dia tidak punya produk. Jadi selama ini kami ambilnya karena Indonesia sebenarnya nggak punya produk. Indonesia tuh punya produk sepatu roda tapi standar saja. Sedangkan kan Willing memang sudah standarnya ada yang sudah untuk atlet dan itu ngambilnya selalu dari luar negeri. Jadi kami minta tolong sama shop-shop di luar kota untuk cariin kami gitu-gitu. Jadi memang pinginnya adalah saya pengen punya shop sendiri. Jadi Willing itu pengen punya klub, pengen punya shop. Jadi ya semua itu ke Willing. Iya, jadi semua tuh Willing gitu. Pengennya punya lapangan sendiri. Jadi semua ada satu paket. Jadi kalau mau beli sepatu roda ada, tinggal habis main di mana. Iya, jadi teman-teman tolong yang duitnya banyak. Yang kenal sama Sultan tolong dikenalin lah. Sultan Andaran, Bang Rapi. Tolong bisa lah cincai. Oke, Willing sekarang. Atau Bang Ilham sih? Oh, Bangnya banyak nih. Aduh. Subscribernya udah banyak. Portofolio kita lagi merah, guys. Lagi 2 kita. Cincai lah. Bisa kita ngomong belakang layar ya, oke? Jangan depan kalian. Willing ini sekarang ada berapa sih anggotanya? Dari tadi aku belum nanya nih. Willing banyak sih, tapi kalau keaktifannya ya. Keaktifannya. Jadi Willing itu Bang memang masuk dan tidaknya masih tergantung orang tua. Jadi Willing itu memang ada yang senior, ada junior. Senior junior itu dibagi berdasarkan umur. Jadi walaupun abang nanti masuk, walaupun itu abang masih tertatih-tatih jalannya merangkak dibanding yang udah atlet, tetap dipanggil kakak atau dipanggilnya senior karena lebih tua umurnya. Gitu. Oke. Jadi manggilnya tetap kakak. Jadi ada yang gede 17 tahun ke atas, ada yang 17 tahun ke bawah. Uniknya di sini, kalau 17 tahun ke bawah itu dia sebenarnya ada kelas-kelas dan dia ada SPP. Kami bahasanya SPP. SPP-nya. Kalau senior free. Mau jadi apa saya support. Tapi senior ini mungkin karena memang sudah banyak cewekannya, benar. Sudah banyak sibukannya gitu. Kadang-kadang memang senior lebih tidak fokus justru kalau yang junior udahlah dia bayar SPP, dia ABCDFG dia fokus. Jadi buat teman-teman yang senior justru itu free saya berikan free. Ayo monggo. Bisa nggak ajak aku ke luar negeri? Aku pengen banget membanggakan Indonesia. Lebih sedikit Bang, ada. Cuman nggak lebih banyak. Kalau yang junior tuh kalau sekali latihan bisa 40, 50, 60, 70 nanti. Hari Minggu kan mau datang tuh. Nanti biar lihat sendiri anak-anak. Kayaknya kemarin kedatangan sama Bang Ikram sama Travel by Dedi ya? Kalau Travel by Dedi itu kebetulan memang anaknya di saya. Jadi sebenarnya anaknya di saya, papanya ikut juga gitu. Kalau Ikram memang pingin ikut. Oh ini kesempatan langka nih guys, Ilham Ayu diajakin. Ya, pokoknya hari Minggu nanti YouTube-nya ada beliau lagi main sepatu roda. Kita saksikan bersama-sama spesial, tidak podcast. Oke. Kita berterima kasih lagi ke sponsor kita yang hari ini udah support acara ini untuk Rosti. Jangan lupa yang suka minum teh pelangsing itu bisa, teh pelangsing. Gitu ya. Oh asik nih. Ini bisa langsung ke Rosti karena ini manfaatnya banyak banget. Ini udah ada izin dinkesnya, udah ada izin edarnya, jadi teman-teman jadi aman ya, mantap. Expired date-nya juga udah lengkap. Oke, ada Rido Coffee juga. Rido Coffee ini adalah minuman kopi dari herbal. Dia herbal. Jadi kopi-kopi sehat gitu dia. Jadi ada apanya ini? Selain kopi dia ada campuran kayak pinangnya. Wah, unik ya? Unik. Baru tahu loh. Ini udah berapa kali dia support acara kita. Keren. Wah, makasih banget Rido Coffee. Dan ada Krabi. Krabi ini adalah cara baru ngemil kepiting dan cara baru ngemil cumi. Ya biasanya kalau kepiting itu ribet banget. Ribet. Nah, Krabi ini muncul dengan nuansa baru, dia bisa dimakan secangkang-cangkangnya. Nah, jadi teman-teman yang mau pesen Krabi itu udah ada di seluruh Indonesia, bisa tinggal cari aja, ketik aja di Instagramnya Krabi, nanti muncul teman-teman di daerah mana. Terkenal. Keren nih Krabi nih. Krabi mah. Yang nggak tahu ownernya siapa ini, ownernya yang mana ini? Hari ini kita disupport full oleh Krabi juga. Thank you banget Krabi, thank you banget Rosti, dan thank you banget
Rido Coffee dan pempek juga nggak ketinggalan, keren. Hari ini kita bakal cobain pempeknya dari Bunda Ashifa ya. Oke, sebelum kita closing nih, ada nggak closing statement yang mau Kak Popo sampaikan ke teman-teman yang mau merintis usahanya? Kan ini sama aja, Willing ini merintis usaha, benar, usaha kan, usaha, betul. dan bisa sampai sekarang. Gimana sih? Apa aja pesan-pesan ke mereka biar mereka tetap semangat? Sarannya adalah, karena ada kalimat yang saya sukai sekali. Apa tuh? Yang tadi saya bicarakan. Senyaman-nyamannya pekerjaan adalah hobi yang dibayar. Yang jadi masalah adalah banyak orang yang gak yakin sama hobinya. Bener. Iya kan Bang, gitu. Kayak misalnya hobinya sepatu roda. Sebenarnya saya juga, ini di mana ceritanya orang bisa, maksudnya saya juga nggak pernah kepikiran kalau bahkan saya bisa merekrut segitu banyak orang, meyakinkan mereka main sepatu roda, karena sepatu roda itu nggak hal yang harus dibutuhkan ya Bang. Maksudnya kalau kita jualan nasi, ya kan nasi itu dibutuhkan gitu. Ya. Jadi jangan berpikir kalau hobi lu tuh nggak mungkin menghasilkan gitu. Kalau lu tekunin, gimana? Kalau lu tekunin ya pasti bisa. Iya benar. Jadi sebenarnya adalah hobi itu bisa menghasilkan kalau ditekuni gitu. Apapun, bener-bener apapun, tapi fokus gitu. Gitu kan, kayak misalkan apa sih yang enggak, podcast aja sebenarnya dari omongan, dari hobi kan, tapi buktinya bisa mengundang saya, mengundang teman-teman. Ini kan hobi yang dibayar, hobi bicara mungkin ya kan gitu. Jadi just follow your passion, just follow your hobbies and keep focus on it. Oke. Lu juga kalau mau usaha ya begitu ya? Iya betul. Nggak bisa kalau lu mau, ketika lu gagal lu ganti, ya, bisa. gagal ganti. Ini juga nggak serta merta jadi besar gitu. Ya, itu juga jatuh bangun, pernah susah, pernah bingung, pernah nggak tahu mau lakuin gimana gitu. Tapi pasti ada jalan sih. Kayak Krabby aja ya. Untuk menemukan Krabby ini kita butuh waktu sekitaran dari 2013 ketemu Krabby di 2019. Dan itu butuh waktu 6 tahun. Iya betul. Jadi ya memang nggak ada sesuatu yang instan ya. Nggak ada. Mie instan aja dimasak. Iya betul. Nggak ada sesuatu yang besar dibangun dalam satu malam. Yes, kecuali cerita dongeng. Dukun dan jampi-jampi saya ada. Keep contact me. Oke, keren banget. Kita udah kedatangan tamu spesial nih hari ini, dan gue dapet insight baru bahwasannya kalau lo mau mendapatkan sesuatu itu lo nggak bisa secara serta-merta instan lah ya. Lo nggak bisa segampang itulah lo pengen. Lo perlu perjuangan, lo perlu berdarah-darah. Mungkin yang kalau ada yang nggak berdarah-darah mungkin itu memang jalannya. Cuman kan kebanyakan orang memang harus berdarah-darah dulu kan. Jadi teman-teman yang baru gagal sekali, jangan pernah menyerah lah. Kalau teman-teman menyerah, maka habislah sudah gitu. Iya betul. Jangan takut kalau minoritas. Yes, itu dia benar. Karena kadang-kadang karena yang berbeda, orang-orang yang memang sukses itu kadang emang dia minoritas. Dia nggak sih? Dia berbeda, jalannya berbeda, pilihan pikirannya berbeda, pilihan keputusannya berbeda. Jadi kalau lo berbeda dan lo yakin atas apa yang menurut lo bisa lo kembangkan, yakin aja, nggak apa-apa, jalan aja terus. Jangan pernah insecure ya. Jangan pernah insecure. Ubah insecure jadi bersyukur. Itu dia, pas banget. Gua di antara kakak-kakak gua 7 bersaudara, teman gua yang usaha. Yang usaha ya. Keren ya. Usaha. Keren. Gua berhenti kerja di 2019 awal. Itu gua baru pertama kali apa ya? Bisa dibilang awal kali gua nikah. Udah nikah. Ceritanya udah punya pasangan. Jadi awal kali pertama nikah, ngomong sama istri pengen keluar kerja. Iya betul. Nggak tahu mau ngapain, keluar aja dulu. Oke, disupport. Setelah keluar, bukannya kenikmatan yang didapat, ternyata amsyong guys. Gerobak kita diambil orang, kita diusir orang di depan gerobak, di depan rukonya. Tapi dari situ kita jadiin pelajaran deh, bahwasanya memang nggak ada yang instan. Betul. Bob Sadino pun begitu. Iya betul. Nggak ada yang instan. Nggak ada betul. Lu cuma butuh pembuktian, lu cuma butuh kerja keras, minta banyak-banyak sama Allah, maka lu akan menang. Tapi emang betul ya Bang, kayaknya memang butuh kefokusan ya. Saya sebenarnya juga agak kelimpungan membagi badan karena kebetulan saya punya pekerjaan job lain. Memang agak ini Bang. Mungkin next harus dipikirkan, harus milih salah satunya nih. Iya, memang harus memilih kayaknya. Memang udah mulai, aduh.